Si paling perdana. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan kelas menengah di Indonesia jatuh ke level ekonomi yang lebih rendah. Salah satu faktor yang jarang disadari adalah maraknya judi online yang menurut Bambang sangat adiktif dan menguras pendapatan masyarakat kelas menengah. Selain itu, gaya hidup perkotaan yang mengandalkan air minum dalam kemasan juga dianggap turut menggerus daya beli kelas menengah. Bambang menjelaskan bahwa di negara maju, kelas menengah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk air minum, sehingga daya beli mereka tetap terjaga. Sementara itu, PLT Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widya Santi, mengungkapkan bahwa kelas menengah di Indonesia makin rentan dalam 10 tahun terakhir. Modus pengeluaran mereka cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan, yang menunjukkan penurunan kelas menengah ke level ekonomi yang lebih rendah. Selamat malam Indonesia, saya Teguh Fadila menghantarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNB Evening News edisi Jumat 30 Agustus 2024. Berikut fokus utama kami malam ini. Pasangan inkumben Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dipastikan lawan kota kosong. Bobi Nasution dan keluarga naik jet pribadi diduga milik pengusaha Medan. Pekerja Bawaslu Lampung ditembak orang tak dikenal. Pasangan inkumben Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai atau Sergai, Haji Dharma Wijaya dan Haji Adlin Umar Yusri Tambunan yang kembali mendaftarkan diri pada Pilkada 2024 dipastikan akan melawan kota kosong. Hal ini terjadi karena mereka didukung oleh 13 partai politik dengan total perolehan suara sebesar 364.247 dari 366.717 suara yang ada, meninggalkan hanya 2.470 suara untuk partai politik lain. Jumlah suara ini tidak mencukupi untuk mengusung calon lain, sesuai dengan keputusan KPU RI yang mengharuskan minimal 31.771 suara untuk mengusulkan pasangan calon di daerah dengan jumlah penduduk tertentu. Pasangan yang menamakan diri mereka Dambaan Jilid 2 ini telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Sergai untuk 2024 sampai 2029 dan dinyatakan lulus administrasi. Bobi Nasution dan keluarga naik jet pribadi diduga milik pengusaha Medan. Foto yang diunggah oleh akun X @murtada11 menunjukkan Bobi berjalan di area apron bandara, sementara Kahiyang Ayu terlihat menaiki pesawat yang diduga milik seorang pengusaha asal Medan. Foto ini diambil pada Februari 2023 di landasan udara Suwondo. Hingga berita ini diturunkan, Bobi belum menemukan tanggapan terkait dugaan tersebut. Publik sebelumnya juga menyoroti Kaisang dan Erina yang menggunakan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika Serikat, yang kini memicu laporan ke KPK. Pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menyampaikan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta. Salah satu agenda utama Paus Fransiskus selama di Jakarta adalah memimpin misa Sabat di Stadion Utama GBK pada 5 September 2024. Pada tanggal itu, perkantoran di kawasan Senayan dan sekitarnya dihimbau untuk menerapkan bekerja dari rumah atau WFH. Persiapan kedatangan Paus Fransiskus itu disampaikan oleh Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus, Ignatius Jonan di kantor KWI pada Rabu 28 Agustus 2024. Ia menjelaskan kegiatan misa akbar di GBK akan dilakukan di dua titik, yakni Stadion Utama GBK dan Stadion Madia Senayan. Misa suci akbar bersama Paus Fransiskus akan dihadiri oleh sekitar 85.000 umat. Jonan juga mengingatkan umat dengan undangan untuk datang lebih awal karena semua pintu masuk akan ditutup 30 menit sebelum Paus Fransiskus tiba di GBK. Mantan Menteri Perhubungan itu mengatakan kegiatan misa diselenggarakan mulai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya misa berlangsung sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, pintu masuk GBK mulai dibuka setelah pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Paus diperkirakan akan tiba di GBK sekitar pukul 16.15 sampai 16.20 waktu Indonesia bagian Barat. Jonan berpesan agar jemaat yang ingin mengikuti misa akbar itu menggunakan transportasi umum.
terutama untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Ia juga mengatakan kawasan GBK sudah cukup mudah dijangkau oleh transportasi publik karena dilewati jalur Transjakarta dan MRT. Jonan juga menegaskan bahwa hanya umatnya yang memiliki undangan saja yang bisa menghadiri ibadah yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Ia juga berpesan agar umat Katolik yang tidak memiliki undangan untuk menyaksikan perayaan Ekaristi Kudus melalui tayangan televisi. Bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan wakilnya Hasan Basri menjalani tes kesehatan di RSUP Adam Malik pada Jumat 30 Agustus 2024. Tes ini merupakan bagian dari syarat pencalonan mereka dalam Pilkada Sumut. Edi dan Hasan tiba di rumah sakit sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Edi mengungkapkan pentingnya tahap ini untuk menentukan kelayakan memimpin Sumut dan meminta doa agar proses berjalan lancar. Pemeriksaan kesehatan ini dijadwalkan berlangsung sepanjang hari sesuai permintaan KPU Pusat. Dalam Pilkada Sumut, Edi dan Hasan diusung oleh PDIP dan Hanura, serta didukung oleh beberapa partai lain dan akan berhadapan dengan pasangan Bobi Nasution dan Surya yang didukung oleh koalisi partai besar lainnya. Seorang pekerja di kantor Bawaslu Lampung menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal pada Rabu 28 Agustus 2024. Korban ditembak di tangan kiri saat sedang bekerja di kantor Bawaslu Lampung yang terletak di Jalan Morotai, Bandar Lampung. Penembakan diduga dilakukan dari sebuah kamar hotel yang berdekatan dengan lokasi kantor tersebut menggunakan peluru gotri dari senjata airsoft gun. Kapolsek Sukarame, Kompol Rohmawan, mengonfirmasi peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi dari korban maupun pihak Bawaslu dan identitas korban serta pelaku masih belum diungkap. Demikian DNP Evening News edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube DNP Media Network. Layangkan kritik dan saran Anda melalui email di redaksi@dnpmedianetwork.com. Serta kunjungi situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi.